Hai, halo, welcome back to my channel di Cat Coleman. Nah, buat teman-teman yang penasaran kemarin, Cat gimana sih kok lu bisa pergi ke Eropa sendirian, beneran sendirian? Yes, beneran sendirian. Terus di video kali ini gue bakal ngebahas tentang itinerary gue atau jadwal perjalanan gue mulai dari mana. Terus yang kedua gue bakal ngebahas juga gue ngabisin duit berapa. Dan yang terakhir plus minusnya traveling sendirian. Jadi jangan kemana-mana, langsung simak video berikut ini. So, sebenarnya gue nggak pengen pergi ke Eropa sendirian, cuman karena gue nggak dapet teman yang mau ikut gue pergi, akhirnya gue memutuskan untuk pergi sendiri. Gue tanya bokap nyokap gue minta izin dan mereka ngizinin. Dan gimana caranya gue merencanakan perjalanan gue? Thanks to Google, TripAdvisor, Agoda, thanks to Couchsurfing juga, karena semua website itu ngebantu gue untuk merencanakan perjalanan gue selama di Eropa. Kemarin waktu gue ngurus visa buat ke Eropa, gue tuh gak terlalu yakin visa gue bakal keterima. Jadi gue belum beli tiket pesawatnya dulu nih, baru booking. Nah, salahnya gue mungkin itu karena setelah gue beli tiket pesawatnya jadi mahal banget. Gue naik Garuda, PP Amsterdam Jakarta, dan ini itinerary gue. Jadi gue pertama ke Amsterdam dari Jakarta. Terus abis dari Amsterdam gue pergi ke Belgia. Dari Belgia itu gue di Brussels, abis itu gue turun lagi, gue ke Prancis, di Paris. Abis dari Paris gue pergi lagi ke bawah, makin turun ke Switzerland di Geneva. Abis Geneva gue turun lagi ke Milan. Nah, saat perjalanan dari Geneva ke Milan ini, gue menemukan satu tempat bagus, namanya Courmayeur. Itu di kaki Gunung Mont Blanc. It's gunung. Jadi kaki Mont Blanc. Terus abis itu gue dari Milan, besoknya gue kembali naik ke atas di Courmayeur. Terus gue turun lagi ke Milan. Itu gue stay di Milan. Abis itu dari Milan gue masih tetap stay di Milan nih. Gue pergi ke Venice. Itu cuman one day trip aja. Abis itu gue pulang, gue bermalam di Milan lagi. Dan setelah dari Milan baru gue pergi ke Roma. Dan Roma ini last destinationnya gue. Abis itu gue terbang lagi ke Amsterdam. Jadi karena gue ngambil tiketnya pulang pergi Amsterdam, gue pergi dan pulangnya dari Amsterdam. Alright, nah sekarang kita bahas tentang budget gue. Ya, karena kesalahan gue yang tadi, gue bilang gue baru beli tiket setelah gue dapet visanya. Jadi harga tiketnya mahal banget. Pulang pergi itu Garuda dari Jakarta ke Amsterdam 15 juta. Sedangkan waktu itu temen gue bisa dapet 5 juta. Tapi emang transitnya parah banget yang 5 juta itu ya. Cuman kalau gue kan direct flight, jadi gue gak ada transit, langsung pergi itu 14 jaman lah. Pulang juga sekitar kayak 15 jam gitu. Nah, lanjut, selama di sana gue izin sama bokap nyokap gue buat tinggal di hostel atau motel. Tapi gak diizinin, jadi gue tinggal di hotel. Dan kalau tinggal di hotel itu mahal banget. Semalamnya itu hotel-hotel di Eropa beda-beda harganya. Cuman gue ketolong selama di Amsterdam selama seminggu lebih ya, gue seminggu lebih di sana. Itu tuh gue tinggal di tempat keluarga gue. Jadi seminggu pertama gue datang gue tinggal di keluarga bokap gue dari sisi bokap. Terus minggu pas yang gue mau pulangnya itu gue tinggal dari keluarga nyokap. Jadi ada yang di Groningen, ada yang di dekat-dekat Rotterdam situ deh. Buat teman-teman yang tinggal di hotel di Eropa sebenarnya lebih murah itu kalau misalnya teman-teman perginya itu nggak solo traveling. Jadi kalau misalnya kalian berdua atau bertiga, pesan hotel tuh lebih murah, bisa sharing cost. Cuman karena gue sendiri jatuhnya mahal banget. Dan di sana juga ada yang namanya city tax. City tax itu adalah pajak yang kalian bayarkan langsung di hotel yang meskipun kalian udah booking nih, kalian udah bayar, udah kena pajak macam-macam, tapi tetap kalian harus bayar cash di beberapa negara yang ada city tax-nya. Nah, buat detail transportasinya sama makanan atau gimana cara kalian mau menghematnya, kalian bisa lihat semua detail lengkapnya di video gue yang ini. Jadi langsung klik aja video ini. Oke? Check this out. Nah, selanjutnya buat total pengeluaran gue selama di Eropa Barat tuh berapa sih? Hampir sebulan. Nah, gue bakal detailin di video kali ini. Dari mulai tiket pesawatnya, hotelnya, makannya, dan kalian harus bawa duit berapa. FYI, for your information,
gue di sini nggak belanja terlalu banyak banget, jadi gue nggak beli apa-apa. Gue cuman beli beberapa barang kayak hoodie cheese, terus gue ke Primark itu. Kalau misalnya kalian pengen belanja murah di Amsterdam, itu kalian bisa di situ juga. Dan pengeluaran terbanyak gue karena tiba-tiba HP gue mati juga di sana, iPhone-nya, gue terpaksa harus beli Samsung. Dan itu lagi ada Black Friday, harusnya harganya 8 juta, tapi di sana cuma 5 juta karena lagi Black Friday. Jadi di video ini gue bakal detailin semua. Total pengeluaran gue berapa aja. Check this out. And now, sekarang plus minusnya traveling sendirian ke Eropa Barat. Yang pertama, kita bakal bahas plusnya dulu. Alright. Plus yang pertama, kalau misalnya kalian jalan-jalan, kalian bebas bisa bangun jam berapa aja. Karena kalian nggak perlu mikirin, aduh teman gue hari ini mau bangun jam berapa ya. Atau kalian perlu diskusiin, besok kita mau kemana aja ya. Jadi kalian lebih fleksibel buat nentuin rute perjalanan kalian karena nggak ada teman dan sendirian. Plus yang kedua, kalian tuh bisa tahu di mana kapasitas diri kalian, karena kalian sendirian, kalian harus ngurusin semuanya sendirian. Jadi kalian nggak tergantung sama orang. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata gue bisa kok melakukan hal ini, atau gue bisa kok kayak begini gitu. Dan gue bisa aja survive sendirian ternyata. Jadi kalian bisa realize dan explore kapasitas diri kalian lebih lagi. Plus yang ketiga, kalau menurut gue ini lebih ke perenungan hidup. Karena kalau lu jalan sama teman-teman, kalian biasanya nggak nyadar dan kalian asik sendiri. Tapi ketika kalian jalan sendiri, kalian lebih banyak jadi penonton dan kalian ngelihat gimana sih dunia di luar sana. Oh ternyata cara hidup orang di Eropa kayak gini. Oh kayak begini ya. Kalau misalnya jalan sendiri dan kalian ngelihat kayak pola pandang kalian langsung semuanya berubah. Plus yang keempat adalah kalian bisa ketemu orang baru. Jadi ketika kalian jalan-jalan sendiri, ini adalah momen kalian bisa ketemu sama berbagai orang di seluruh dunia dan kalian bisa kenal orang-orang baru. Contohnya gue, jadi waktu itu gue pakai aplikasi Couchsurfing yang Hangout. Gue pergi ke satu daerah di Netherlands namanya Dordrecht. Kita mau ke Christmas market, cuman gue mikir kalau misalnya gue sendirian pasti garing banget nih. Jadi akhirnya gue nyoba aplikasi Couchsurfing, terus gue invite juga beberapa orang. Jadi gue pergi ke Christmas marketnya itu bertiga sama gue, jadi total berempat. Jadi ada 2 orang Polandia, 1 orang Vietnam born and raised di Belanda, dan 1 gue. Dan itu seru banget, kita benar-benar blend in banget, kita ngobrol sampai malam dan ngerayain Christmas bareng. Suan, Mide. Nah, sekarang kita mau bahas minusnya traveling sendirian. Minus yang pertama. Jadi di minus yang pertama ini, yang pasti semua harga jadi lebih mahal karena kosnya kalian sendirian, nggak bisa sharing. Apalagi di Eropa tuh makanannya porsinya gede-gede banget. Kalau misalnya punya teman yang ikut traveling dan sharing itu pasti kosnya murah banget, lebih murah jauh. Minus yang kedua, yang pasti kalian bakal ngerasain ada satu momen dari tadi asik seru-seru sendiri gitu, tiba-tiba kayak, kok gue bosen, gue butuh orang buat ngobrol. Nah itu yang terjadi ke gue. Jadi akhirnya sebenarnya tuh gue mau lanjut dari Roma ke Yunani, tapi akhirnya gue call tante gue, terus gue bilang kayak, tante kayak aku mau balik soalnya di sini aku udah nggak ngobrol sama orang udah seminggu. Jadi benar-benar gue nggak ngomong sama manusia itu selama seminggu. Minus yang ketiga itu lebih ke keamanan. Jadi karena di Eropa itu beberapa daerah juga rawan copet, gue jadi lebih insecure gitu. Kayak gue kan sendirian, terus habis itu kalau misalnya paspor gue atau dompet gue dimalingin, asli abis sih kelar cerita gue di Eropa. Jadi gue benar-benar kalau kemana-mana tuh jadi lebih waspada. Kalau misalnya kalian ada temen kan kayak kalian bisa lebih saling jaga, cuman kalau sendirian tuh jadi kayak jaga nih orang copet. Lebih kayak gitu sih. Minus yang keempat, ini nih yang paling penting, susah selfie. Karena gue pengen selfie, gue pengen difotoin orang, gue pengen
foto-foto, tapi susah banget. Jadi akhirnya gue mesti beli kayak tripod gitu, terus gue taro-taro, atau kayak gue mesti minta tolong beberapa turis yang kayak, excuse me, bisa minta tolong nggak ambilin gue foto. Dan itu ribet banget. Kalau misalnya ada teman kan bisa disuruh-suruh ya, diatur kayak tolong fotoin gue dong, gue mau gaya kayak begini gitu. Tapi kalau misalnya traveling sendiri, jangan harap foto-foto kalian itu selfie-nya lebih banyak dibanding foto-foto pemandangan. Yang ada di HP gue tuh lebih banyak foto-foto pemandangan dibanding foto pribadi gue sendiri. So itu dia sharing-sharing gue tentang jalan-jalan sendiri ke Eropa. Semoga semua tips yang gue kasih bisa bermanfaat. Semoga kalian juga bisa nyobain at least sekali seumur hidup. Kalian harus nyobain jalan-jalan sendiri kemanapun itu, karena setelah gue sadar itu seru banget dan banyak banget cerita-cerita lucu yang terjadi saat gue traveling sendirian. Kalau kalian mau nanya-nanya, kalian bisa langsung komen di bawah video ini, dan jangan lupa di subscribe dan like video ini. Bye bye, see you in another video.